Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Aman dari Fakultas Humaniora, Prodi Sastra Inggris, Universitas UIN Maliki Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penjelasan dari resume materi yang sudah saya dapatkan dari live streaming atau Zoom pada tanggal 31 Agustus dan 1 September. Materi yang pertama yaitu tentang wawasan bidang akademik. Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim memiliki 7 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Psikologi, yang kedua Humaniora, yang ketiga Syariah, yang keempat Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang kelima Ekonomi, yang keenam Sains dan Teknologi, dan yang kelima dan yang ketujuh Kedokteran. Perlu diingat kalau Fakultas Ilmu Tarbiyah merupakan fakultas tertua di UIN Maliki Ibrahim Malang. Dulunya fakultas ini merupakan cabang dari IAIN Sunan Kalijaga yang ada di Yogyakarta. UIN Maliki Malang juga mempunyai program pascasarjana dengan 15 program studi serta saat ini UIN Maliki sedang ada pada tahap International Recognition dan International Reputation. Untuk mendukung program ini banyak diadakan event internasional. Di samping itu UIN Malang juga memiliki jumlah mahasiswa internasional hampir 500 mahasiswa dari 30 negara. Tak hanya itu, UIN Malang juga menyiapkan kurikulum berwawasan internasional dan memperbanyak sertifikasi dalam terakreditasi A dari BAN PT. Selebihnya berpredikasi B. Beberapa upaya internasionalisasi yang dilakukan antara lain adalah mendorong dosen dan mahasiswa melakukan publikasi hasil riset ke dalam presiden internasional maupun jurnal internasional reputasi, sehingga karya ini dapat menambah visibility UIN Malang dan meningkatkan peringkat universitas baik di Unirank, KS Keyboard University Ranking maupun versi Times Higher Education Ranking. UIN Malang juga menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terintegrasi di dalam memadukan sains dan Islam. Oleh karena itu, UIN Malang memiliki Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembang karakter ulul albab, khususnya dua dari 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual dan keagungan akhlak. UIN Malang juga memiliki pusat pengembangan bahasa asing, yaitu pengembangan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan lainnya. UIN Malang tak hanya itu, UIN Malang juga mempunyai rumah tahfiz Al-Quran untuk memfasilitasi para penghafal Al-Quran, dan rumah moderasi yang membentuk pemuda Islam moderat, serta perpustakaan yang menyediakan banyak jurnal dan karya ilmiah sebagai referensi. Proses pembelajaran berlangsung selama 8 semester minimal. Kegiatan kampus antara lain menyelesaikan kurang lebih 150-160 SKS. Yang kedua, penelitian seperti skripsi atau tugas akhir. Dan yang ketiga, pengabdian masyarakat baik itu PKL ataupun KKM. Yang keempat, ujian komprehensif. Yang kelima, ujian skripsi. Dan yang terakhir, yudisium hingga wisuda. UIN Malang sudah menyiapkan kurikulum yang sesuai bagi masing-masing program studi, antara lain mata kuliah pengembangan kepribadian meliputi mata kuliah dasar, keislaman, dan mata kuliah bahasa serta mata kuliah filsafat. Yang kedua, mata kuliah fakultas, dan yang ketiga mata kuliah prodi. Mata kuliah ini sendiri akan dipilih oleh mahasiswa itu sendiri, kecuali mahasiswa baru. Mahasiswa baru mata kuliahnya diprogramkan secara otomatis oleh bagian akademik kampus. Namun pada semester 2 dan semester selanjutnya akan dipilih oleh mahasiswa itu sendiri. Dalam memilih mata kuliah, mahasiswa harus berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik yang ada di setiap prodi dan fakultas. Tengah semester ini akan diadakan UTS, akhir semester akan diadakan UAS, dan di akhir semester juga mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi yang memuat indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Mahasiswa dalam UIN Malang, mahasiswa diharapkan mendapatkan IPK minimal 3
Perolehan IPK ini akan menentukan jumlah SKA yang bisa diambil pada semester berikutnya. Untuk materi yang kedua ini dijelaskan oleh Dr. Ahmad Fathah Yasin MAG. Materi ini tentang kemahasiswaan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengajak para mahasiswa baru untuk mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Ibrahim Malang. Kampus UIN Maulana Ibrahim Malang secara otomatis berbeda dengan kampus yang lain, apalagi kampus perguruan tinggi umum. Mahasiswa baru nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak dapat diperoleh di kampus perguruan tinggi umum. Kampus UIN Maulana Ibrahim Malang menyediakan berbagai fasilitas, dan mahasiswa harus menyiapkan secara mental spiritual. Mental spiritual itu indikatornya ada 3. Yang pertama, berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi oleh ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Yang notabene-nya kampus UIN Maliki Ibrahim Malang adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus kita memiliki visi misi khusus dan semangatnya dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam, yaitu melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu sekali lagi berpikirnya harus disari karena kita adalah masyarakat berilmu. Berpikir ilmiah juga harus berpikir positif, bukan sekedar hanya punya pikiran, tapi harus diwujudkan dalam berbentuk perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa ada indikatornya, yaitu tampil dengan gaya khas UIN Malang, berpenampilan sopan, berpakaian sopan, serta pakaiannya pun harus berpakaian secara yang islami. Indikator yang kedua yaitu kreatif, artinya harus selalu tampil dalam memerankan diri di tengah masyarakat dengan berbagai kemampuannya dan berbagai macam kreativitasnya untuk bisa mengembangkan kreativitas mahasiswa. Nanti kalau sudah berstatus sebagai mahasiswa aktif kuliah, harus berinovasi untuk mengembangkan bakat ilmiahnya. Kampus UIN Malang ini mengajak seluruh mahasiswanya untuk agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan intrakurikuler kampus. Di sana ada DEMA dan SEMA. Mereka telah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan di mana kegiatan kemahasiswaan itu harus diikuti oleh mahasiswa. Karena itu disarankan untuk tidak menjadi mahasiswa kutu-kutu saja. Kami juga UIN Ibrahim Malang juga menyediakan banyak beasiswa. Ada beasiswa prestasi yang artinya mahasiswa yang punya prestasi bukan hanya prestasi indeks TP-nya tinggi, tapi punya prestasi kejuaraan baik di tingkat lokal, regional maupun nasional, serta memperoleh penghargaan juara 1, juara 2 dan seterusnya. Maka itu akan tercatat di poin dalam SK mahasiswa. Perlu diingat bahwa lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tapi juga menjadi yang lain. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN Malang karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Selanjutnya materi yang ketiga ini adalah disampaikan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau SEMA diketuai oleh Farhan Adi Murosadi dari jurusan Farmasi, dan untuk wakil ketuanya adalah Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau bisa juga disebut OMIK. DEMA merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Berikut ini saya jelaskan fungsi DEMA. Yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Untuk tugas DEMA bertugas untuk melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA.
Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu SEMA. SEMA atau Senat Mahasiswa merupakan organisasi mahasiswa yang ada di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. SEMA mempunyai 4 fungsi, yaitu advokasi, yang kedua legislasi, yang keempat, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat penganggaran. Untuk tugas SEMA sendiri, SEMA bertugas untuk mengawasi dan mengontrol DMAU, yang kedua memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DMAU, yang ketiga memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, yang keempat mengawasi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DMAU, dan yang kelima merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang. SEMA juga mempunyai wewenang dalam kampus, antara lain yang pertama membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAU. Yang keempat, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Selanjutnya materi yang kelima, yaitu kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Dalam materi ini disiarkan oleh Bapak M. Hasanuddin Wahid dan Bapak M. Hum, anggota DPR RI. Mereka menjelaskan kalau mereka pernah belajar di UIN Malang. Beliau juga pernah dipilih menjadi Presiden BEM dan beliau tidak pernah malu berkata kalau beliau alumni dari UIN Malang. Sekarang kita sudah berada di era digital, era 4.1, era di mana kita harus pandai memakai IT atau internet agar bisa memajukan bangsa kita. Dan dalam dunia ini ada 3 kekuatan besar yang bisa mengubah dunia. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi, yang kedua agama, dan yang ketiga pasar. Dan saya memiliki resep agar kita dapat menjadi generasi yang unggul. Yang pertama adalah kita harus memiliki keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, kita harus haus akan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki digital question. Dan yang keempat, peduli terhadap sosial. Untuk materi yang terakhir yaitu moderasi beragama. Dan tentang moderasi beragama, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama biasa disebut dengan moderasi Islam. Secara etimologi wasatiyah, moderasi Islam berarti juga jalan tengah. Dan secara terminologis berarti juga pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keagamaan, dan toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika dan teks serta konteks. Mahasiswa UIN Malang juga mempunyai peran dalam melaksanakan moderasi Islam ini, yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendefinisiasi agenda moderasi, serta harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Ika